Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang adverb phrase. Kita lihat dulu di sini bahwa adverb ya atau adverb phrase dia di dalam kalimat bisa berada di posisi di depan kalimat atau di awal atau bahkan di tengah dan juga di akhir kalimat atau di belakang. Contoh dari adverb dalam kalimat adalah misalnya luckily nobody got hurt, atau misalnya sometimes he can be sunburned, atau carefully she opened the box. Itu adalah yang adverb yang ada di depan. Kemudian adverb yang ada di tengah kalimat, she carefully opened the box, they were seriously injured. Atau misalnya I usually work on Saturdays, atau I've already seen this film. Sedangkan di akhir kalimat bisa menjadi she can dance salsa marvelously, atau I haven't seen him anywhere. Kemudian they'll be here soon. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh adverb di dalam kalimat. Sedangkan adverb phrase, karena ada unsur phrase-nya, maka dia harus terdiri dari satu adverb dan ada tambahan kata yang lainnya. Contohnya di sini misalnya 2 days before their wedding they split up. Itu yang ada di depan di awal kalimat. Sedangkan yang ada di tengah, contohnya di sini she's hardly ever late. Atau di akhir kalimat he speaks very quickly, atau they met by chance in England. Seperti itu. Kemudian kaitan yang lainnya dengan adverb phrase, mungkin kalian pernah mendengar kaitan antara adverb phrase atau adverbial phrase dengan prepositional phrase, bahwa bentuk prepositional phrase ini memang bisa menjadi adjective ataupun menjadi adverb. Jadi salah satu contoh dari adverb phrase itu adalah memang bisa berbentuk prepositional phrase seperti yang contoh di sebelumnya tadi, misalnya in England gitu ya. Tapi kita lihat dulu bedanya di sini, bahwa fungsi dari prepositional phrase bisa menjadi adjective atau adverb. Jadi tidak semua prepositional phrase itu bisa menjadi adverb atau bisa dimasukkan ke dalam adverb phrase ya, karena dia juga salah satu di antaranya bisa menjadi adjective. Jadi hati-hati ketika menemui bentuk prepositional phrase, tidak semuanya berfungsi sebagai adverb. Sedangkan adverbial phrase itu sendiri pasti dia berfungsi sebagai adverb. Dimana prepositional phrase itu ada bentuk preposition dan ditambahkan objek di belakangnya. Sedangkan adverb phrase adalah ada adverb ya, entah ditambahkan dengan kata tertentu, kemudian di dalam kalimat dia sekali lagi berfungsi sebagai adverb. Seperti di sini adverb ditambahkan dengan modifier, sedangkan preposition tadi preposition ditambahkan dengan objek atau kata tertentu. And then kita lihat di sini dari yang berkaitan dengan prepositional phrase tadi, supaya tidak bingung nantinya, bahwa bentuk prepositional phrase memang bisa menjadi adjective phrase atau adverb phrase ya. Yang menjadi adjective phrase itu adalah describing noun atau pronouns. Jadi ingat-ingat ya bahwa adjective itu dia memodify atau menjelaskan noun atau pronoun, sedangkan adverb itu dia memodify antara memodify verb atau memodify adjective atau memodify adverb yang lainnya. Oke. Untuk lebih jelasnya di sini bahwa penggunaan adverb phrase dalam kalimat itu bisa menjawab begitu ya, menjawab beberapa jenis pertanyaan. Misalnya dalam kalimat good nutrition is important for health. Important for what atau how, yaitu for health. Vitamins are provided in many foods. Jadi in many foods ini adverb phrase-nya ini untuk menjawab provided where, yaitu in many foods. Kemudian ada kalimat lain, at breakfast we eat fruit and cereal. At breakfast ini menjelaskan apa, yaitu kapan memakannya, eat when, atau kapan memakannya itu at breakfast, bukan at lunch or dinner. The
the Severinos shop for groceries at Whole Foods. The Severinos ini semacam sebuah keluarga begitu ya, ada bapak, anak, ibu dan sebagainya. Mereka berbelanja, shopnya ini adalah kata kerja atau predikatnya. Untuk apa, yaitu atau di mana dan kenapa, yaitu for groceries at Whole Foods. Jadi dia ada dua adverb phrase di sini, for groceries dan juga at Whole Foods. Severinos ini shopnya kenapa, yaitu for groceries, untuk membeli groceries, dan di mana, yaitu at Whole Foods. Yang terakhir adalah many people supplement their diets with extra herbs. Supplement ini memang bisa menjadi kata benda, tapi juga bisa berfungsi sebagai kata kerja atau di sini sebagai predikat kalimatnya. Many people supplement their diets with extra herbs. Supplement how, yaitu with extra herbs, tapi hati-hati di kalimat yang satunya lagi, yaitu diets with extra herbs are helpful. Di sini kalian perhatikan bahwa predikatnya adalah kata are, kemudian sebelum kata are ini ada diets with extra herbs. Nah, diets with extra herbs ini with extra herbs ini bukan adverb phrase tetapi adjective phrase. Kenapa? Karena with extra herbs ini menjelaskan dietsnya. Ingat bahwa adjective itu menjelaskan noun, maka with extra herbs ini adalah adjective phrase. Contoh yang lain lagi, the group hiked toward the summit. Maka toward the summit ini menjelaskan hike-nya, menjelaskan verb-nya. Ingat salah satu fungsi dari adverb tadi menjelaskan verb ya. The little girl hid di mana? Under the table. Jadi under the table menjelaskan kata hid. Oke, ada contoh-contoh yang lainnya. Baseball has become very popular in our town. Adverb phrase in our town ini menjelaskan di mana, become popularnya di mana. Baseball has become very popular di mana, itu in our town. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia menjelaskan popularnya. Tadi saya sebutkan di atas tadi, adverb itu menjelaskan antara verb atau adjective atau adverb yang lainnya. Kalimat nomor 1 ini adalah in our town-nya menjelaskan popular, menjelaskan adjective-nya. Popularnya di mana. Kemudian number 2, the flowers will bloom in spring. Di sini in spring-nya menjelaskan bloom-nya kapan, when, yaitu in spring. Maka dia in spring ini menjelaskan kata kerja atau verb bloom. Number 3, Helen did not go to school on account of the bad weather. On account of the bad weather, di sini menjelaskan kenapa tidak pergi ke sekolah. Ya, yaitu karena on account of the bad weather. Number 4, my brother spoke in a condensing manner. My brother spoke in a condescending manner. Condescending manner ini dia menjelaskan how, spoke-nya bagaimana, yaitu in a condescending manner. Last but not least, for many years she has been waiting for this opportunity. For many years ini menjelaskan to what extent, ya, dia waitingnya, yaitu for many years. Coba kita lihat di sini. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, bahwa adverb phrase bisa menjawab beberapa pertanyaan, misalnya menjelaskan kenapa. I ran to catch the bus. Kenapa running? Yaitu to catch the bus. Why? Kemudian juga menjawab pertanyaan when, kapan. I paid that bill last Tuesday. Kapan bayar billnya? Itu last Tuesday. Atau di mana? I found the cat. Di mana? In the alley. How? I smiled in a conciliatory manner. Sama seperti yang tadi ya. I smiled, bagaimana cara smilingnya, yaitu in a conciliatory manner. Atau how often? I pay my bills, kapan? Sering apa begitu, yaitu every month. Phrase yang maka sama halnya seperti noun phrase, maka sebuah adverb phrase itu harus punya headnya atau intinya, yaitu adverb itu sendiri. Misalnya very noisily, maka intinya adalah di kata noisily. More slowly than I had expected, maka intinya adalah di kata slowly. Misalnya di sini
itu tadi adalah penjelasan tentang adverb phrase. Silahkan dipelajari lagi semua materi yang sudah di-share, dan juga jangan lupa menjawab soal-soal yang ada untuk lebih memahami materi tentang adverb phrase. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.